وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan pembahasan kita sekarang masuk di hadis yang ke-15 tentang 3 perkara yang menjadi kesempurnaan iman seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan amal sebagai bukti akan sempurna iman seseorang itu ada 3. Yang pertama, ngomong yang baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangganya, bermuamalah baik dengan tetangga. Yang ketiga, menjamu tamunya. Ini 3 perkara yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini semuanya termasuk kesempurnaan iman. Dan 3 perkara ini semuanya berkaitan dengan amalan. Kan ucapan itu kan amal. Kemudian menjamu tamu itu kan perbuatan juga, amalan juga. Muamalah baik dengan tetangga itu kan amalan juga itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amal itu termasuk bagian dari keimanan. Dan amal itu yang menaikkan iman. Amal itu yang menaikkan iman. Oleh karena itu, iman itu apa sekarang? Iman itu kalau kita membaca sabdanya Rasulullah SAW itu kan, iman itu kan bercabang-cabang. Jadi tingkatan iman itu ada tingkatannya itu. Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wasituna syu'batan. Iman itu ada 63 lebih cabang. Sebagian riwayat mengatakan 73 cabang, berarti bertingkat-tingkat itu. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan itu iman juga. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan di jalan. Itu perbuatan badan. Setelah Rasulullah mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk bagian dari keimanan, itu perbuatan hati. Berarti iman itu apa? Iman itu ucapan, perbuatan, dan hati. Oleh itu Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika ditanya tentang iman itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan iman itu ada 5 perkara yang disepakati sama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Ini yang pertama, itu iman. Kemudian yang kedua, wa amalun bil arkan, iman itu perbuatan badan. Yang ketiga, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan hati. Iman itu keyakinan hati. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin kita itu taat sama Allah Ta'ala, semakin bertambah iman kita itu. Kemudian yang kelima, iman itu wayan kusu bi ta'ati syaiton, iman itu akan berkurang dengan dosa dan maksiat kita.
Berarti menunjukkan apa? Akidah Ahlussunnah itu menetapkan 5 ini. Maka itu apa? Amal soleh semua amal soleh, baik amal soleh yang sumbernya lisan, baca Quran, berzikir, atau amal soleh yang sumbernya itu perbuatan badan, sholat, kemudian juga umroh, itu kan badan. Atau amal soleh yang sumbernya hati, ikhlas, tawakal, niat, dan yang lainnya lah, cinta, itu urusan hati itu semuanya masuk dalam bab iman. Semuanya dinamakan iman. Pertanyaan kalau orang bertanya misalkan itu, tapi kenapa kok Allah bedakan itu? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kan ada iman, ada amal soleh itu. Berarti kan amal soleh itu, perbuatan soleh itu kan bukan iman itu. Maka kita katakan bedanya antara iman dan amal soleh itu kayak bedanya antara iman dan Islam. Sekarang kalau ditanya itu, Islam dan iman itu beda enggak itu? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat kita katakan iman dan Islam itu kayak dua kalimat, idza ijtama'ata ikhtalafata. Kalau dikumpulkan berbarengan malah artinya beda-beda. Wa idza ikhtalafata ijtama'ata, tapi kalau disebutkan satu saja itu malah mencakup yang lain. Dua kalimat jika disebutkan berbarengan artinya beda. Tapi kalau disebutkan satu saja maka mencakup yang lain. Paham tadi apa ya? Contohnya misalkan lafaz iman dan Islam. Kalau disebutkan dua-duanya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Muslim, mukmin disebutkan sama-sama berduaan disebutkan itu. Maka kalau muslim itu amal zahir, ucapan, perbuatan, itu amal yang zahir itu namanya Islam. Sedangkan amal batin, amal yang batin itu yang dalam hati itu dinamakan dengan iman. Itu kalau sebutkan berbarengan. Tapi kalau sebutkan satu saja, contohnya Allah Ta'ala mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Islam di sini sebutkan sendiri, berarti maksudnya itu Islam dan iman. Bukan berarti Islam itu apa? Cuma sholat, puasa tanpa ada keimanan. Enggak, sebutkan satu saja Islam berarti mencakup iman. Ketika kita katakan misalkan la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, Rasulullah mengatakan tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Maksud iman itu apa? Iman itu ya Islam. Bukan orang mukmin saja tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak berzikir, bukan. Faham tergambar ya? Berarti kita katakan bahwasanya semua amal soleh itu masuk dalam iman. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti ada lagi kelompok yang lain namanya Murji'ah. Ada kelompok dinamakan dengan Murji'ah. Siapa Murji'ah itu? Murji'ah itu kelompok sekte yang mengeluarkan amal dari iman, sehingga amalan itu bukan iman. Ini kelompok Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah nanti terbagi menjadi banyak itu. Di antara mereka itu kelompok Murji'ah itu nanti ada yang Jahmiyah, paling parah Jahmiyah itu. Ada juga yang Asy'ariyah juga Murji'ah dalam bab iman. Kemudian juga nanti ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sampai dinamakan dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya dari kalangan para ulama fikih, Imam Abu Hanifah dan orang-orang mazhabnya Ahnaf. Begitu kalau kita perhatikan itu, kita belajar akidah itu fahami 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad itu dalam masalah fikih mereka berbeda pendapat. Sampai ada mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Tapi dalam masalah akidah nggak ada khilaf di antara mereka kecuali satu masalah, yaitu apa? Masalah iman. Masalah iman. Kalau jumhur itu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad semuanya memasukkan amalan dalam penamaan iman. Sehingga kita tanda tengok iman itu apa? Iman itu ucapan dengan lisan, perbuatan dengan badan, keyakinan dengan hati. Ahlussunnah seperti itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan enggak, amal enggak masuk dalam penamaan iman. Sehingga bahwa gara-gara dikeluarkan amal dari iman, masuk dalam kelompok namanya Murji'ah. Tapi bedanya antara Imam Abu Hanifah dengan yang lain, kalau yang lain itu sama sekali mereka mengatakan amal itu enggak mempengaruhi iman sama sekali. Sehingga apa? Orang mau sholat, mau puasa, mau berzina, mau minum khamr tidak merubah iman. Iman itu satu gitu kata mereka itu. Murji'ah itu kayak gitu.
Sehingga apa? Imannya Rasulullah dengan imannya pelacur sama. Itu namanya murjiah itu. Kenapa? Karena amal soleh itu nggak menambah iman gitu. Demikian juga dosa dan maksiat itu nggak mengurangi iman. Iman itu satu gitu. Sehingga orang sudah masuk ya sama semua itu. Amal itu nggak mempengaruhi itu. Ya paham ya? Ahlus sunnah mengatakan enggak. Amal itu termasuk iman gitu. Sehingga siapa yang dia itu beramal soleh, maka imannya naik. Siapa yang berbuat dosa, imannya turun. Ahlus sunnah seperti itu. Imam Abu Hanifah mengatakan amal itu tidak masuk dalam penamaan iman, tapi mempengaruhi, berpengaruh. Jadi Imam Abu Hanifah itu di tengah-tengah berarti itu. Dia tidak tulen Ahlus sunnah dalam masalah iman itu, tapi dia juga bukan murni murjiah. Kenapa? Imam Abu Hanifah itu bedanya dengan Ahlus sunnah cuma dalam penamaan saja. Iman itu, namanya iman itu, amal itu masuk enggak itu? Abu Hanifah mengatakan enggak. Ahlus sunnah mengatakan masuk. Pembahasannya kedua, amal itu mempengaruhi iman enggak itu? Sehingga orang berbuat dosa dan maksiat itu imannya berubah. Maka Ahlus sunnah dan Imam Abu Hanifah mengatakan sama. Keyakinannya sama-sama iman itu mempengaruhi. Ya paham ya? Berarti bedanya antara Ahlus sunnah dan Imam Abu Hanifah itu cuma dalam penamaan saja. Tapi karena mereka itu mengeluarkan amal dalam iman, tetap mereka itu masuk nanti dalam deretan dinamakan dengan murjiah. Ya paham ya? Jadi bedanya cuma itu. Kalau kita belajar akidah itu, bedanya 4 ulama mazhab dalam masalah akidah itu cuma masalah ini. Dan ini masalah usul. Ini masalah usul nggak main-main itu. Tapi ulama masih menghormati Imam Abu Hanifah. Walaupun dinamakan murjiah, tapi masih dihormati. Kenapa? Karena masih mengatakan pengaruh. Amal itu ada pengaruh untuk iman. Nanti akhirnya kalau kita lebih dalam lagi membaca itu, nanti semakin ramai lah masalah-masalah murjiah itu. Murjiah itu sampai akhirnya Syalbani saja dituduh murjiah. Ulama-ulama murid-muridnya Syalbani itu dituduh murjiah. Kenapa? Nanti ada perbedaan tipis antara ulama Saudi dengan Syalbani. Nah, masalah murjiah itu. Jadi maksudnya itu intinya memang ini masalah akidah itu tipis sekali bedanya itu antara Ahlus sunnah dan murjiah itu tipis. Tetapi kita katakan intinya kita itu belajar. Jadi intinya kita bahas, kita nggak bahas masalah akidah terlalu dalam. Intinya kita bahas hadis ini. Intinya dari hadisnya Rasulullah ini kita dapat faidah bahwa amal itu termasuk iman. Kenapa Rasulullah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia ngomong yang baik. Berarti apa? Omongan yang baik itu menunjukkan imannya tinggi gitu. Ya, berarti menunjukkan apa? Ucapan itu termasuk iman. Maka cabang iman itu banyak. Cabang itu iman itu banyak. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Sehingga ada orang mukmin imannya tinggi sekali itu. Ada orang mukmin imannya rendah sekali itu. Ya kan? Jadi bukan berarti apa orang mukmin itu sama dalam iman itu. Enggak, iman itu berbeda. Dan bukan berarti juga siapa yang meninggalkan satu cabang iman setelah itu dia keluar dari iman. Kan cabangnya banyak sekali itu. Maka nanti iman itu ada yang iman mutlak, ada namanya mutlakul iman. Tapi memang ini pembahasan lebih rinci, lebih detail, dan lebih butuh pemahaman itu. Ada namanya iman mutlak, ada namanya mutlakul iman. Iman itu ada pondasi. Iman itu ada pondasi dan ada cabangnya. Ada pondasi dan cabang. Orang yang meninggalkan cabang keimanan yang tadi jumlahnya 73 lebih atau 63 lebih itu, dia tidak keluar dari Islam. Tapi siapa yang meninggalkan pondasi sampai akarnya hilang, maka orang itu kafir. Dinamakan dengan pondasi iman. Kalimat la ilaha illallah itu pondasi iman, gak main-main itu. Sehingga nanti ada namanya nawaqidul iman, pembatal keimanan. Siapa yang mengamalkan itu batal imannya itu. Kenapa? Karena itu sebagai pembatal. Syirik misalkan, sihir itu pembatal keimanan. Sehingga orang mengamalkan itu batal. Imannya itu bisa batal. Kenapa? Karena pondasinya hilang. Jadi intinya itu iman itu bertingkat-tingkat. Lah kita bicarakan di sini itu 3 perkara yang disebut sama Rasulullah itu ngomong yang baik, menghormati tetangga, menjamu tamu, itu kesempurnaan. Iman kesempurnaan, bukan pondasi. Bukan pondasi iman, tapi itu sebagai kesempurnaan. Maka siapa yang mengamalkan ini, imannya semakin tinggi naik, semakin tinggi itu.
Tapi kalau tidak mengamalkan ini, bukan berarti orang itu kafir. Ya. Karena Rasul mengatakan siapa yang beriman kepada Allah hendaknya ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Kalau ada orang ngomongnya itu kotor gitu, mukmin nggak dia itu? Mukmin ya? Hati-hati ini, keluar dari sini bisa jadi khawarij nanti, isi semua nanti di sini itu. Kan kita katakan bahwasanya iman itu ada yang pondasi, ada yang cabang. Kalau hilang pondasinya itu, akarnya hilang, batal imannya itu, kafir orang itu. Tapi kalau dia itu meninggalkan cabang-cabang keimanan yang banyak jumlahnya itu, dia itu masih muslim tapi imannya berkurang. Dia masih mukmin tapi berkurang imannya itu. Karena iman itu ada yang tinggi, ada yang bawah kan itu. Maka siapa yang tidak mengamalkan hadis ini, contohnya dia itu ngomongnya kotor. Dia ribut sama tetangganya itu. Ada tamu nggak dijamu itu. Kan berarti nggak mengamalkan hadis ini kan. Padahal Rasul mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Kalau dia ngomongnya kotor, beriman nggak orang itu? Beriman, tapi imannya kurang. Kenapa? Karena Rasul di sini mengatakan siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya apa? Siapa yang beriman dengan iman yang sempurna. Ya paham ya? Siapa yang beriman dengan iman yang sempurna, bukan siapa yang beriman dengan aslul iman. Siapa yang beriman dengan pondasi iman, bukan. Kalau pondasi iman itu antara muslim kafir, di Indonesia pondasinya itu. Tetapi kalau masalah cabangnya itu, maksudnya cabangnya itu berarti kesempurnaan. Berarti siapa yang mengamalkan ini itu imannya semakin sempurna. Siapa yang tidak mengamalkan ini berarti imannya itu berkurang. Masih mukmin dia itu, tetapi imannya berkurang. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bedakan antara Ahlussunnah dan Khawarij. Nanti ada kelompok namanya Khawarij. Jadi dalam masalah iman itu nanti manusia itu terpecah menjadi 3. Ada kutub utara, kutub selatan, ada Ahlussunnah di tengah-tengah. Tadi kita sebutkan ada kelompok namanya Murji'ah, yang mengatakan apa? Amal itu nggak mempengaruhi iman. Mau sholat, mau puasa, berdosa, minum khamr, berzina, imannya sama. Sehingga mereka mengatakan apa? Imannya Rasulullah sama dengan imannya pelacur, nggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan cuma amal soleh kan gitu. Sehingga apa? Orang mau ngamal maupun tidak sama gitu masalah iman itu. Itu kelompok Murji'ah. Lawannya mereka kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij Mu'tazilah itu mengatakan siapa yang tidak mengamalkan satu cabang iman, kafir dia. Ini kata mereka itu. Bedanya kayak kutub utara dan selatan itu. Contohnya misalkan nih, kalau ditanya misalkan itu, ada orang mukmin berzina, apa hukumnya itu? Orang Murji'ah mengatakan sempurna imannya, sehingga apa? Imannya dia kayak imannya Rasulullah, nggak ada bedanya itu. Dan ini kelompok namanya Murji'ah. Sedangkan Khawarij mengatakan kafir, orang yang berzina kafir langsung itu. Kemudian bagaimana nanti akhiratnya itu? Kekal neraka jahanam selama-lamanya orang itu. Kalau Mu'tazilah mengatakan orang itu dunia nggak disebutkan mukmin, nggak disebut kafir, tapi tengah-tengah lah, manzilah baina manzilatain namanya, tengah-tengah. Tapi urusan akhiratnya kekal neraka jahanam. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah di tengah-tengah. Apa kata Ahlussunnah itu? Orang mukmin yang berzina itu mukmin naqisul iman, tapi imannya berkurang. Ya paham ya? Dia mukmin tapi imannya berkurang. Itu di tengah-tengah. Beda sama Murji'ah yang mengatakan imannya sempurna, beda sama Khawarij yang mengatakan apa? Kafir. Maka bahwa Ahlussunnah itu mengatakan ada cabang iman, siapa yang mengamalkan itu semakin tinggi imannya. Tapi siapa yang tidak mengamalkan berkurang imannya, tapi dia nggak kafir. Ya paham ya? Maka itu ini harus kita pahami. Kenapa? Karena ya syubhat itu kuat sekali itu. Apalagi kalau kita membaca syubhatnya orang-orang ISIS, orang-orang Khawarij, orang-orang takfir, itu kuat masalah ini. Nah, kita harus belajar akidah Ahlussunnah itu supaya kita itu bisa terhindar. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Rasulullah SAW belum mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik atau diam. Maksudnya kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Berarti pilihan dalam lisan itu cuma 2 pilihan, nggak ada pilihan yang ketiga. Lisan kita itu cuma ada 2 pilihan. Yang pertama ngomong yang baik,
Yang baik itu apa? Tidak memudaratkan akhirat kita. Itu namanya omongan yang baik itu. Itu tidak memudaratkan dunia dan akhirat kita. Itu ucapan yang baik. Atau kalau tidak bisa, maka diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kenapa? Karena pilihannya itu baik atau buruk. Nggak ada tengah-tengah antara baik dan buruk, itu nggak ada dalam masalah lisan itu. Dan itu yang bedakan apa? Yang bedakan antara lisan dengan anggota badan yang lain. Mata misalkan itu, tangan, kaki. Anggota badan selain lisan itu bisa mengamalkan ada tiga pilihan. Yang pertama ibadah, kalau kita gunakan anggota badan untuk ibadah. Yang kedua dosa, kalau kita gunakan untuk dosa dan maksiat. Yang ketiga mubah. Mubah, mata kita, tangan kita, kaki kita bisa mengamalkan amal yang tengah-tengah antara ibadah dan dosa. Yaitu apa? Amal-amal yang mubah. Ya paham ya? Contohnya misalkan ini, kita lihat pemandangan. Jalan-jalan kita lihat pemandangan. Apa hukumnya? Ini bukan ibadah. Yang kedua, juga bukan dosa gitu loh. Terus pertanyaan, ini berarti apa hukumnya? Hukumnya mubah. Boleh nggak dikerjakan? Silahkan, boleh. Hukumnya boleh. Maka anggota badan selain lisan, mata kita, tangan kita, kaki kita itu punya tiga pilihan. Bisa mengamalkan yang ibadah, atau yang dosa, atau yang di tengah-tengah, namanya mubah. Tapi kata para ulama mengatakan, tapi khusus lisan nggak ada. Tidak ada tiga pilihan. Lisan itu cuma ada dua pilihan, baik, buruk. Khusus lisan itu cuma ada dua pilihan, ngomong yang baik atau buruk. Sehingga tidak ada namanya ucapan mubah, itu nggak ada dalam masalah lisan gitu. Ya paham ya? Ucapan yang mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa, nggak ada. Maka itu apa? Pencatat amal yang mencatat lisan kita itu kan hanya dua, malaikat kanan, malaikat kiri kan itu. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingat, ketika setiap kalian itu ada dua malaikat, duduk di kanan, duduk di kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar sebuah ucapan kecuali malaikat itu memantau dan hadir, dicatat. Setiap kita ngomong ucapan itu, ucapan yang kita omongkan tidak akan keluar dari penulisan malaikat, semua akan didata. Yang kanan, katibul hasanat, dalam sebuah riwayat, kanan itu pencatat kebaikan. Sehingga nanti kanan itu memantau itu, kita ngomong baik atau enggak itu. Kalau baik, catat. Sedangkan amal atau ucapan yang bukan baik, maka malaikat kanan tidak sudi mencatatnya itu. Terus siapa yang mencatat itu? Malaikat kiri. Oleh karena itu apa? Malaikat kiri itu mencatat ucapan yang gak dicatat sama malaikat kanan. Paham ya? Semua. Mau ghibah, mau dusta, mau ngobrol yang mubah, semuanya didata, masuknya ke kiri. Orang mau ngobrol misalkan, bagaimana kabar kamu itu? Baik. Tulis sama malaikat kiri, masuk dalam daftar dosa dan maksiat. Pertanyaan, kan kita nggak berdosa itu. Walaupun nggak berdosa itu, tapi kita itu merugi. Kan waktu itu mahal gitu. Wal asr innal insana lafi khusr. Semua itu orang rugi dalam waktunya itu, dan rugi masuknya ke kiri. Kalau orang itu rugi berarti masuknya kiri itu. Tapi nanti catatan-catatan ini, kita ngobrol gimana kabar kamu makan apa, ini ngobrol ngalor itu yang nggak ada dosanya itu nanti bisa dihapus dengan amal soleh kita. Sebagian ulama mengatakan penghapusan itu hari Kamis, hari hisab gitu. Biasanya kalau pengusaha di sini kan Kemisan pocoan, gitu. Ada juga pocoan amal itu, sehingga nanti hari Kamis itu dicek ucapan-ucapan yang mubah itu dengan adanya dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, akhirnya dihapus. Nah, itu amal-amal yang ucapan-ucapan yang tidak ada dosa itu. Kalau yang ada dosa, ya berarti harus bertobat dia kepada Allah Ta'ala kan itu. Nah berarti intinya lisan ini nggak sembarangan. Lisan itu nggak sembarangan, maka pilihannya cuma dua. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Ini maju lagi, di belakang kelihatannya ada. Nah berarti intinya kalau dalam masalah lisan itu cuma ada dua pilihan. Maka sebelum ngomong itu, seorang muslim itu sebelum ngomong itu dipikirkan. Saya mau ngomong sesuatu itu, pikirkan itu. Ini sesuatu yang saya omongkan itu baik untuk agama saya dan akhirat saya enggak itu?
Kalau baik, ucapkan. Tapi kalau nggak ada kebaikan untuk akhirat saya, minimal kita itu diam saja itu. Diam. Kenapa? Diam itu lebih selamat. Maka itu apa? Maka orang muslim itu harus sekarang itu banyak menjaga lisan. Dikekang lisan kita itu. Dikekang itu. Dan rupanya bahwa ngekang lisan itu susah. Nggak mudah itu. Nah itu sering saya katakan itu. Kalau kita itu masih kecil, kita punya anak masih kecil itu, biarkan anak kita itu belajar ngomong sebanyak-banyaknya. Wes diajak untuk ngomong wes. Waktu anak untuk ngomong itu kapan? Sebelum balik. Wes sebelum balik itu jor-jorke untuk ngomong wes. Sepuas-puasnya ngomong wes. Ngalor ngidul karena nggak ditulis. Dengan rufial aklam an-thalathin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya apa? Sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai balik. Sehingga apa? Sebelum balik ngomong apa saja nggak ditulis itu. Tapi kalau sudah balik itu, kita sebelum balik itu belajar ngomong, setelah balik belajar diam. Ya paham ya? Setelah balik itu kita harus belajar diam. Kenapa? Semua yang kita omongkan ditulis sama malaikat itu. Maka kita itu harus belajar diam. Dan rupanya itu belajar diam itu lebih susah daripada belajar ngomong. Kenapa? Karena ngomong itu syahwat. Ya paham ya? Kayak kita punya syahwat gitu loh. Syahwat kalau nggak ditunaikan kan mumet kita kan. Ya, bisa sakit, bisa mumet, bisa pusing. Demikian juga apa? Kita itu kalau punya unek-unek nggak kita sampaikan sampai pusing kita itu. Tapi kalau kita sudah omongkan, wah lega saya itu, plong gitu loh. Ya, karena kayak orang punya syahwat tuh, punya hajat gitu, kencing, BAB, ketika sudah keluar kan sudah lega gitu loh. Demikian juga apa? Kayak omongan, kayak merojol gitu. Kalau sudah merojol itu rasanya Masya Allah, wes puasa itu. Yang penting saya sudah cerita sama kamu, sudah puasa ya itu. Wes selesailah itu. Padahal apa? Yang kita keluarkan itu pun didata sama malaikat. Dan rupanya apa? Memang menjaga lisan, mengengkang lisan itu lebih susah daripada kita itu belajar untuk ngomong. Nah itu sekarang itu kita sudah balik itu. Ketika kita sudah dewasa itu, sekarang kita harus belajar banyak diam. Kita itu belajar diam, jangan sembarangan ngomong. Dan sebenarnya itu lisan kita itu kayak jubir. Kita itu punya raja, dalam diri kita itu ada raja itu. Raja kita itu kan hati. Tapi hati itu kan gak kelihatan. Raja itu kan di dalam itu, di sebuah istana yang dijaga sama berlapis-lapis kan itu. Nah kita kalau pengen tahu rajanya itu kayak apa, tinggal lihat jubirnya saja itu. Ada jubirnya itu. Sehingga kita bisa tahu itu rajanya itu sampah atau permata itu jubirnya. Kalau jubirnya banyak ngomong, ayo memang rajanya banyak sampahnya gitu. Apalagi omongannya kotor gitu. Sehingga apa? Terkadang itu kita itu bisa menilai hati orang. Hati orang itu bisa kita nilai nggak? Bisa. Kenapa? Karena hati itu walaupun nggak kelihatan, tapi hati itu akan diterjemahkan. Hati itu akan ada jubir yang menyampaikan itu. Maka ketika ada orang ngomongnya kotor, sampah omongannya itu, berarti memang hatinya itu tong sampah. Ya paham ya? Tapi kalau ada orang omongannya itu kayak permata gitu, setiap ngomong itu manfaat yang ada itu. Sehingga orang-orang sekitar kita itu senang dengan omongan kita, bahkan dinanti-nanti itu. Berarti memang hati kita itu perbendaharaan permata. Dicari, sampai orang itu sampai bongkar-bongkar tanah untuk mencari itu. Ketika sudah ketahuan, permata didapatkan, bahagia orang itu. Demikian juga apa? Lisan kita. Maka mau jadikan lisan kita itu sebagai permata, di mana dicari orang. Setiap kita ngomong, semua orang butuh semua gitu. Semua orang mendapatkan manfaat. Jangan jadikan lisan kita itu kayak tong sampah. Sehingga bahwa kalau kita ngomong, semua orang itu merasa jijik dengan omongan kita itu, kayak sampah lah gitu, bau. Sehingga bahwa orang itu menjauhi kita itu. Karena apa? Karena jeleknya omongan kita gitu. Sehingga kita itu harus menjaga diri kita. Lisan kita itu kita jaga. Jangan sampai apa? Kita itu ditinggalkan orang gara-gara jeleknya omongan kita. Maka seorang muslim itu, dia itu orang yang paling bisa menjaga itu. Rasulullah mengatakan itu, inna syarron nas. Jadi ceritanya itu kan Rasulullah sedang sama Aisyah di rumahnya. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu. Dilihat sama Rasul di dalam itu, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bisa akhul asyirah." Wahai Aisyah, itu orang yang paling jelek muamalahnya itu. Itu orang yang kalau istilah kita itu kayak orang bejat lah itu akhlaknya itu. Tapi ketika dibukakan, pintunya dibukakan itu, Rasulullah itu ngomongnya indah sekali sama dia, asyik.
Fa'alana lahul kalam, sampai Aisyah mengatakan sampai ucapan Rasul itu lemah lembut sama orang itu gitu. Setelah orangnya pulang, Aisyah itu tanya, ya Rasulullah, engkau tadi ngomong kalau dia itu orangnya itu jelek gitu loh, tingkah lakunya, karakternya itu rusak, tapi kok kamu itu, engkau itu ketika berbicara sama dia lemah lembut. Rasulullah itu tenang, santai, asyik ngobrolnya itu. Maka Rasulullah mengatakan, inna syarron nas, manusia yang paling jelek itu adalah orang yang ditinggalkan sama manusia, dijauhi sama manusia itu, ittiqa afushihi, karena orang-orang itu takut dengan kotornya omongan orang itu. Sehingga bahwa jangan sampai orang itu lari dari kita karena ngomong kita itu yang kotor gitu loh. Setiap kita ngomong buat orang pedes gitu. Setiap orang ngomong bikin orang sakit hati gitu. Akhirnya apa? Orang jauh dari kita itu, nggak mau kumpul sama kita karena sampah. Berarti apa? Berarti hati dia itu sampah. Orang nggak mau duduk sama kita itu. Kenapa? Sampah kita itu. Sehingga orang muslim itu jaga lisannya. Jaga lisan. Maka kita sekarang itu lebih banyak belajar diam. Dan rupanya itu belajar diam itu susah sekali itu. Nanti fahami ini ucapan saya itu. Kita itu tidak akan pernah merasakan lezatnya sebuah kenikmatan itu sampai kita itu bisa menikmati kenikmatan itu. Contohnya misalkan ya, kita belajar. Kenapa kok kita itu belajar asyik gitu? Sampai kita lupa dengan makan, lupa semualah itu. Karena kita sudah menikmati, kita sudah merasakan lezatnya belajar kan gitu. Ya, orang yang belum menikmati ilmu, dia itu belajar susah payah, sudah datang di pondok tidur gitu loh. Ustadznya ngomong dia tidur kan gitu. Kenapa? Karena dia belum menikmati kan. Demikian juga coba perhatikan itu. Terkadang ada kenikmatan dalam diamnya kita daripada ngobrolnya kita sama teman-teman. Kan banyak di antara kita itu bahwa kalau kita sendirian terus yon langut lah kita itu. Gersang misalnya, kayak kita itu hidup sendiri lah istilahnya apa? Apa istilahnya? Sumpek lah itu, sumpek lah itu sendirian di rumah. Corona kemana aja banyak orang sumpek itu di rumah kan gitu. Kita nggak bisa ngopi, nggak bisa ngobrol, nggak bisa asik-asikan, sumpek hidup kita kan itu. Pertanyaan, kenapa kok Anda sumpek gitu? Karena kita belum merasakan lezatnya ketika kita sendirian gitu. Ya paham ya? Kita baru merasakan lezatnya itu kalau kita ngobrol, ngalor ngidul, ngobrolnya di kafe, jalan-jalan gitu. Kita punya komunitas sepeda, komunitas ini, kumpul bareng, rahatan, masya Allah gitu. Kita belum merasakan lezatnya kita duduk di rumah sendirian gitu. Nah, terus bagaimana supaya kita itu bisa merasakan lezatnya diam? Ketika kita itu merasakan lezatnya kita itu bersendiri, itu rasanya lezat. Apalagi kalau kita itu merasakan lezatnya membasahi lisan dengan ibadah, baca Quran, zikir. Maka itu apa? Ada orang itu kalau nggak musik naik mobil itu kayak mati wes kehidupan itu. Kerja saja itu kalau nggak nyetel musik ini, oh ini orang mati mau kerja itu nggak hidup saya kalau nggak ada musik kan gitu. Ya kan? Sampai banyak orang-orang, apalagi orang-orang badian, orang-orang yang jahit itu mesti musik kan gitu. Pernah saya punya teman itu, bos, dia bos punya konveksi gitu. Pernah suatu ketika dimatikan musiknya itu. Bos, kok dimatikan gitu? Wes berpikir-pikir, kayak orang mati saja, nggak ada kehidupan saya di sini kan itu. Kalau nggak ada musik nggak hidup di jiwa kita itu kan. Pernah saya itu kayak gitu. Waktu pulang dari Yaman kan kita masih semangat itu. Kita naik bis. Waktu itu saya masih dakwah di Kalimantan itu. Perjalanan dari Pontianak ke Putus Ibu jauh. Terus malam musiknya keras sekali di bis. Kita datang sama Pak supirnya, Pak, tolong sih mas matikan musiknya, kita nggak bisa tidur. Saya kan alasannya nggak bisa tidur kan itu. Kalau ngomongnya haram bisa rame lagi nanti kan gitu, urusannya panjang kan itu. Saya nggak bisa tidur itu. Akhirnya kata supirnya itu, kalau dimatikan musiknya saya yang tidur. Ayo tinggal kamu milih mana itu. Saya tidur, kamu apa kamu yang nggak bisa tidur, terserah itu. Ayo wes lah, wes kita nggak bisa apa-apa, dia supirnya kan itu ya wes lah. Sehingga kenapa kok kalau nggak ada musik itu kayak ngelangut, kayak kita mumi yang hidup kan itu, zombie, kita nggak ada kehidupan itu, karena kita belum merasakan lezatnya baca Quran. Rupanya ada pengganti musik itu ada, apa itu? Berzikir. Kalau kita sudah merasakan lezatnya baca Quran, kita nyopir itu dopingnya Al-Quran, dan itu bisa itu. Kalau saya seperti itu,
Saya kalau sudah nyopir itu, saya harus baca surat Al-Quran. Biasanya saya baca itu surat Kahfi, surat Yusuf. Itu yang paling sering itu. Asik gitu loh, saya baca Quran sampai selesai. Nanti kalau selesai ulang lagi itu. Kalau sudah baca Quran, itu sudah nggak ngantuk lagi itu. Dan bisa kayak gitu, itu bisa itu, karena kita sudah menikmati itu. Saya pernah itu berjalan dari Pekalongan sampai ke Malang. Jalan-jalan keluarga sampai ke Malang. Di Malang kita jalan-jalan ya tempat wisata, gendong anak lagi itu. Oh, segendong anak 2 tidur semua itu loh. Anak saya 5 kan gitu. Jadi nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat gitu. Di tempat wisata kita capek juga itu. Naik mobil semua tidur, kita yang nyopir yang harus buka mata kita kan itu. Sampai Pekalongan itu pun nggak istirahat itu. Bisa. Kenapa? Karena baca Quran. Orang itu melihat kalau kita baca Quran itu, Al-Quran itu kan kurang mati kan gitu. Kalau di kampung-kampung kita itu kalau ada rumah, ada sound system, suaranya Al-Quran, berarti ada orang mati di situ kan itu. Kalau di kampung saya loh. Kalau ada sound system, ada musik, berarti manten di situ kan itu. Jadi bedanya manten sama orang mati itu Al-Quran gitu. Jadi itu ada. Sampai saya pernah waktu nikah saya di Salatiga itu, saya ketika nikah itu, saya punya syarat waktu itu sama orang tua. Saya nikah itu kan unik, nikah nggak ada foto, sehingga kenangan nggak ada. Waktu itu saya masuk keras, pulang dari Yaman, kayak apa kerasnya kan gitu. Waktu nikah itu di foto nggak boleh foto gitu. Oh, nggak ada apa-apa. Akhirnya nggak ada musik, nggak ada ini, sampai ngadakan acara manten di Salatiga. Saya bilang sama orang tua, kalau ada musik, saya nggak mau nikah. Maksudnya itu acara di Salatiga itu, wes nggak usah ada acara-acara nikah di Salatiga itu. Tapi kalau mau ngadakan, syaratnya tidak boleh ada musik. Nah, terus gimana? Yo, setelah pengajian Al-Quran atau pengajian ceramah. Yos, alhamdulillah keluarga inti setuju. Akhirnya apa? Ketika nikah disetelkan kajian. Orang datang bingung. Ini orang mati kok di sini mau nikahan orang mati gini. Nggak ada musiknya, nggak. Dan itu masyarakat kita kayak gitu. Masyarakat kita itu kayak gitu. Oleh itu kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka belum merasakan lezatnya Al-Quran. Mereka belum merasakan lezatnya zikir. Rupanya bahwa kalau kita naik motor terkadang itu lezatnya kalau kita itu sedang berzikir. Asik sekali perjalanan kita itu. Dan mereka belum bisa merasakan seperti itu karena belum merasakan lezatnya Al-Quran dan zikir. Oleh itu maksudnya itu apa? Bukan berarti kalau kita sendirian di rumah, kita banyak diem, sumpah hidup kita, bukan. Ada seorang ulama, namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Jarang sekali kumpul sama orang-orang, sama tetangga-tetangga orang-orang kampung. Sholat masjid pulang. Jarang kumpul, ngobrol, kemudian ya kongko, jarang sekali. Akhirnya beliau itu pernah ditanya itu, ya Imam, apa kamu itu nggak sumpah itu hidupnya itu? Masjid rumah, sumpah sekali sih, nggak pernah ngobrol, nggak pernah duduk kan gitu. Apa kata beliau itu? Bagaimana saya bisa sumpah? Bagaimana saya itu merasa sendirian? Saya sedang berkumpul sama Rasulullah dan Abu Bakar, Umar dan para sahabat. Itu apa? Duduk di perpustakaan baca kitab hadis. Saya setiap hari kumpul sama Rasulullah kan itu. Saya setiap hari kumpul dengan para ulama-ulama saya. Sehingga apa? Nggak ada namanya sumpah kehidupan saya itu. Sehingga apa maksudnya itu? Terkadang itu ketersendirian kita, diamnya kita itu lezat, melebihi lezatnya kita ngomong. Tapi bagi orang yang sudah merasakan lezatnya itu, kalau belum ya berarti itu PR kita semua. Bagaimana Bang? Diam itu lebih lezat daripada ngomong. Kalau kita sudah sampai seperti itu ya, Masya Allah itu lesan kita itu bermanfaat. Sehingga terkadang itu apa? Terkadang itu, ini saya sendiri ya, saya rasakan itu. Kalau kita lagi ngobrol, duduk bareng itu, ada cerita, terkadang lagi cerita-cerita misalkan ya. Saya pun ada cerita lucu sekali itu. Kalau saya ceritakan tertawa itu banyak orang itu. Tapi apa mau kita keluarkan itu tak tahan-tahan itu. Akhirnya apa? Yes, nggak jadilah. Akhirnya nggak jadi ngomong. Padahal kita pengen sekali ngomong waktu itu. Kalau itu ada sampai sebagian ulama itu mengatakan, kalau pas pengen ngomong, paksa untuk diam. Kalau pas pengen diam, paksa untuk ngomong. Jadi ada kaidahnya itu. Kenapa? Syahwat. Jadi pas diri kita itu pengen sekali ngomong, sekali syahwat kita menuntut untuk ngomong itu, malah kita harus kekang, diam. Tapi kalau pas lagi nggak pengen ngomong kita itu, biasanya kalau nggak pengen ngomong itu kan untuk kebaikan. Paksa kita itu untuk berani berbicara. Ayo paksa untuk ngomong itu. Oleh itu maksudnya itu lisan itu gak main-main. Lisan kita ini yang paling banyak menjerumuskan ke neraka jahanam itu ya lisan. Saya Rasulullah ketika bicara sama Mu'adz bin Jabal masalah amal-amal dan yang lainnya itu, setelah itu Rasulullah mengatakan, Mu'adz, saya
pengen menyebutkan kepada kamu inti dari segala sesuatu. Mau nggak kamu itu? Dia mengatakan, mau ya Rasulullah. Apa itu? Beliau megang lisannya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, jaga ini wahai Mu'adz, jaga. Akhirnya Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan diazab karena ucapannya kita ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, thaqilat ka umuka, celaka wahai Mu'adz. Banyak sekali orang yang disungkurkan di neraka jahanam. Sungkurkan itu kepalanya di bawah, kakinya di atas, dimasukkannya itu. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena buah lisan mereka. Karena lisan, ucapan lisan ini. Begitu seorang mukmin yang sempurna imannya itu, dia itu ngomongnya yang baik. Jika itu baik, sudah kita pikirkan itu baik. Kalau tidak baik, diam. Sehingga banyak belajar untuk diam sekarang ini. Kemudian kita masuk di poin yang kedua. Rasulullah SAW mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Nah, ini termasuk adab Islam yang paling tinggi. Islam itu, hebatnya Islam itu agama yang sempurna. Sampai muamalah kita itu semuanya diatur. Bagaimana muamalah anak dengan orang tua dengan anak, muamalah suami dengan istri, istri dengan suami, muamalah kita dengan tetangga, itu semuanya diatur. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu sempurna. Maka di antara yang diatur sama agama kita itu, bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga kita. Tetangga itu orang yang paling layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena jajaran sama kita, sering kumpul dengan kita itu. Maka itu tetangga itu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, tetangga itu nanti macam-macam jenisnya itu. Rasulullah menyebutkan dalam surat An-Nisa, orang-orang yang wajib kita itu berbuat baik kepadanya. Siapa sih orang-orang yang harus kita itu berbuat baik kepada dia itu, siapa itu? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya bermuamalah baik dengan orang tua. Orang tua pertama. Wabidzil qurba, yang kedua kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Wassahibi bil jambi, dan teman yang dekat sama kita. Wabni sabil, dan orang yang terputus di jalan. Wa ma malakat aymanukum, dan budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan congkak. Kalau kita perhatikan ayat ini, berarti apa? Di situ disebutkan oleh Allah tartibnya. Kepada siapa kita itu berbuat baik? Yang pertama Allah. Jelas, karena Allah Tuhan kita yang menciptakan kita dan semua kenikmatan itu dari Allah Ta'ala. Yang kedua, orang tua. Orang tua, orang yang paling berjasa untuk diri kita itu orang tua kita itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karib kerabat. Siapa itu? Orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Saudara, paman, nah itu, bibi. Itu adalah karib kerabat kita. Kita kalau bermuamalah sama dia baik, pahalanya berlipat. Kemudian anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu anak-anak yang orang tuanya nggak ada. Termasuk siapa? Ibunya sendiri. Ibunya sendiri itu harus muamalah baik dengan anaknya. Kenapa? Ketika bapaknya meninggal, otomatis dia itu jadi anak yatim. Jadi kalau istilah kita kan yatim piatu. Kalau yatim itu bapaknya meninggal, kalau piatu kan ibunya. Ya. Piatu itu kan bukan bahasa Arab, karena P itu kan nggak ada di bahasa Arab itu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya yatim dan fatim. Ada yatim, fatim. Kalau yatim itu yang meninggal bapaknya, kalau fatim yang meninggal bapak dan ibunya. Yatim dan fatim. Jadi yatim itu siapa? Anak yang bapaknya nggak ada. Kenapa kok bapaknya yang dibahas itu? Karena yang wajib memberikan nafkah itu bapak, bukan ibu. Ibu kalau pengen memberikan anak harta dari uangnya pribadi, itu namanya sodakoh. Itu namanya sodakoh, bukan dinamakan dengan nafkah. Demikian juga ketika bapaknya meninggal, maka ini anak yatim. Sehingga apa? Ibunya ketika muamalah sama anak itu seperti muamalah dengan anak yatim, walaupun anaknya sendiri. Dan sering saya sebutkan di kajian ibu-ibu itu, sering saya sebutkan itu, kebanyakan yang menzalimi anak yatim
Yang makan hartanya anak yatim itu innama yakuluna fi butunihim naro. Kalau mereka makan hartanya anak yatim itu, mereka itu seperti makan bara api di perutnya. Kebanyakan itu orang yang makan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Itu sering saya sampaikan di kajian ibu-ibu, hati-hati. Kebanyakan yang zalim kepada anak yatim itu kalian gitu. Ibunya sendiri. Kenapa? Yang makan warisan anak itu kan ibunya biasanya itu. Bapak meninggal. Ketika meninggal, ibunya dapat bagian, istrinya kan. Istri si mayit dapat bagian 1/8. Kalau dia punya anak, anaknya sisanya, anaknya lebih banyak. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya itu kalau suami meninggal, hartanya pindah sama istrinya. Dikuasai istri secara totalitas. Akhirnya apa berarti? Istri itu yang makan hartanya anak yatim itu. Oleh itu bahwa anak yatim itu harus kita berbuat baik kepadanya. Kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga yang punya hubungan dengan kita, kedekatan. Ada tetangga yang jauh. Terjadi khilaf di antara para ulama, tetangga yang ada hubungan dan yang jauh itu apa? Ada ulama yang mengatakan tetangga yang jaril wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat itu, hubungan kedekatan itu orang muslim. Kita punya tetangga orang muslim. Maka hanya dua, hak tetangga dan hak Islam. Sedangkan wajaril junubi, tetangga yang jauh itu tetangga yang kafir. Bagaimana kita dengan tetangga yang kafir itu? Tetap kita berbuat baik. Kenapa? Karena tetangga kita punya hak tetangga. Apalagi kalau kita sudah punya tetangga muslim, karib kerabat kita juga gitu, keluarga kita. Berarti kita itu sama dia itu punya 3 hak dia itu. Tetangga, hubungan tetangga. Yang kedua hubungan sesama Islam. Yang ketiga hubungan sesama senasab, kerabat. Semakin dekat dengan kita, maka dia itu semakin harus kita berbuat baik. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Al-jari dzil qurba itu muslim, tetangga muslim, wal jaril junubi itu kafir. Mana yang pertama kita dahulukan? Yang muslim daripada yang kafir. Ada yang mengatakan enggak, al-jari dzil qurba itu tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Standarnya apa yang paling dekat itu? Pintu rumah. Dan standarnya tetangga, dinamakan tetangga itu berapa? 40 rumah. Radius 40 rumah. Jadi kita punya pintu 40 rumah sekeliling kita ini, itu dinamakan dengan tetangga. Terus yang mana yang harus kita dahulukan itu kalau kita berbuat baik? Yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Setelah itu yang sananya, yang sananya, yang sananya. Oleh itu maksudnya itu kalau kita punya tetangga itu kita harus menjaga hubungan kita. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Saya di rumah saya di Salatiga itu, pas depan rumah saya itu, pas pintu rumah saya depannya itu orang Kristen. Itu. Satu kampung orang Kristen cuma itu. Pas depan rumah saya itu. Dulu sempat mau mengadakan kristenisasi di kampung. Waktu saya masih muda waktu itu, masih STM. Tapi waktu itu masih, ya alhamdulillah semangat Islamnya masih tinggi waktu itu. Mengadakan kristenisasi dengan acara ulang tahun. Teman akrab saya itu mengadakan ulang tahun, kemudian tetangga-tetangga diundang, di situ pastor datang. Akhirnya bawa kakak saya ngamuk waktu itu. Keluar, semua orang muslim keluar dulu itu. Silakan pastor ibadah di sini sama orang Kristen, sesama Kristen itu, tapi orang muslim keluar. Akhirnya gara-gara kita tegas di situ, setelah itu nggak berani lagi itu. Sekarang adakan kristenisasi nggak berani. Tapi subhanallah ya, hubungan saya, keluarga saya dengan dia itu baik sekali. Harta orang Kristen itu. Saya ketika pulang misalkan, saya kasih hadiah kepada dia. Dia pun kalau jalan-jalan pulang ngasih hadiah ke kita. Dan kita hubungannya akrab. Kita hubungannya akrab sampai ada di antara mereka itu, teman saya itu, yang seleting dengan saya itu, sampai pengen belajar Islam. Pengen belajar Islam sampai terkadang sholat, ikut sholat sama saya, ikut puasa, Ramadan ikut puasa dia itu. Tapi takut sama bapaknya. Akhirnya apa? Ya tetap dia itu Kristen karena takut sama bapaknya, tapi pengen sekali masuk Islam. Akhirnya ketika pindah dari sini, ada di antara tetangganya itu, orang sini itu, ketika sudah menikah, keluar dari situ itu, dari rumah itu, akhirnya masuk Islam. Dan pentingnya itu apa? Muamalah kita. Banyak orang kafir itu simpatik dengan Islam itu bukan karena kebenaran Islam, bukan. Kenapa? Mereka tuh baca Al-Quran dan hadis itu mereka sudah takut. Tapi banyak di antara mereka itu yang bangga dengan Islam, tertarik dengan Islam karena akhlaknya seorang muslim. Akhlak. Sehingga apa? Cara yang paling mudah memasukkan orang-orang kafir kepada Islam itu akhlak kita.
Walaupun apa, kita nggak usah ngomong, nggak usah debat, nggak usah rame-ramean, enggak. Tapi muamalah kita yang baik, muamalah kita yang baik itu akhirnya membuat orang itu simpatik sama kita. Oleh itu tetangga itu harus kita jaga. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang merusak hubungan tetangga, dosanya lebih parah daripada merusak hubungan orang luar. Rasulullah mengatakan itu. Jika seandainya ada di antara kalian berzina dengan istri tetangga, satu perempuan, dosanya lebih parah daripada berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga. Rasulullah mengatakan, siapa yang mencuri hartanya tetangga, satu rumah dicuri itu, padahal itu tetangganya itu, dosanya lebih besar daripada mencuri 10 rumah. Kenapa? Karena urusan tetangga. Coba kita perhatikan, Rasulullah itu menjaga sampai masalah seperti ini. Sehingga apa? Sehingga Islam itu bukan hanya ibadah, bukan hanya masjid, bukan hanya pakaian, bukan, tetapi akhlak itu termasuk Islam. Oleh itu banyak orang masuk Islam itu kan zaman dulu itu karena akhlaknya kaum muslimin, yang itu sudah hilang di kita. Bagaimana keadilan Islam, bagaimana akhlaknya Islam, banyak orang itu masuk Islam. Rasulullah yang paling hebat. Bagaimana banyak orang itu simpatik sama Rasul karena akhlaknya beliau. Dan keadilan Islam luar biasa zaman itu, kebersihan Islam, sehingga banyak orang simpatik dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu diterapkan dalam kehidupan. Tapi kalau sekarang kan tidak itu. Sekarang itu kan yang paling merusak itu malah Islam itu. Kalau zaman dulu itu kan yang ngajarkan cinta sama binatang, itu kan Rasulullah SAW. Sekarang Islam itu yang mengajarkan kita itu kayak muamalah sama binatang itu ngeri lah kita itu. Apalagi kalau korban nanti itu. Ya, kalau sudah itu korban itu kan orang-orang kafir itu Masya Allah, orang-orang muslim itu membantai binatang gitu. Sehingga apa? Akhirnya orang kafir itu benci sama Islam karena ini. Coba kalau kita lihat Rasulullah itu sama binatang itu cinta sekali sama binatang. Sampai Rasulullah itu pernah ketika masuk ke sebuah kebun, ada onta datang ke Rasulullah nangis. Kemudian dipeluk sama Rasulullah itu. Rupanya ontanya itu cerita sama Rasulullah, mengadukan. Setelah selesai Rasulullah tanya, mana pemilik onta ini? Dicari sama para sahabat, rupanya ada seorang pemuda. Maka Rasulullah mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah ketika muamalah sama binatang seperti ini. Ini nanti akan ditanya di hari kiamat, muamalah kalian dengan seperti ini tuh. Jangan kalian jadikan binatang itu kayak kayu. Mereka punya perasaan, mereka punya hak. Ya, Rasulullah marah seperti itu. Demikian juga Rasulullah pernah ketika melihat ada burung terbang, cari kayak orang bingung burungnya itu, kayak bingung cari anaknya itu diambil. Akhirnya Rasulullah tanya kepada para sahabat, coba lihat burung itu yang kayak, coba dilihat ada apa itu. Para sahabat naik ke atas pohon, mendapatkan sangkarnya itu, rumahnya itu, anaknya nggak ada. Akhirnya ibunya kan bingung cari itu. Maka Rasulullah tanya, cari siapa yang mengambil anaknya itu. Akhirnya dicari, rupanya sedang ada anak kecil bermain anak burung. Akhirnya diambil sama Rasulullah, kemudian ditaruh lagi. Setelah itu baru ibunya itu, burungnya itu diam setelah itu. Demikian juga Rasul, kalau kita perhatikan luar biasa Rasulullah itu cinta sama binatang luar biasa. Demikian juga masalah yang lainnya, muamalah Rasulullah dengan orang kafir, kayak apa muamalahnya, luar biasa muamalahnya itu. Padahal siapa mereka itu? Orang kafir. Kita saja sesama muslim saja nggak bisa muamalah yang baik sama orang muslim itu, apalagi sama orang kafir kan itu. Akhirnya apa? Banyak orang kafir nggak simpatik sama kita sama sekali. Dengan apa? Dengan perbuatan kita sendiri yang seperti itu. Oleh itu dijaga, muamalah kita sama tetangga kita itu dijaga. Kemudian kita masuk yang ketiga. Poin yang ketiga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Dan menjamu tamu itu wajib sehari, itu wajib. Digenapkan menjadi 3 hari. Kemudian setelah 3 hari itu hukumnya disunahkan, itu sedekah jariyah. Tapi kewajiban menjamu tamu itu 3 hari. Oleh itu Rasulullah mengatakan, kata Abu Shuraih, dia mengatakan, absarat ainaya Rasulullah SAW. Sungguh mata saya itu pernah melihat Rasulullah. Wasami'at udhunayya, dan telinga saya mendengar Rasulullah. Ketika Rasul itu mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu dengan memberikan hadiah.
spesial untuk tamu. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jaizatuhu, hadiah spesial itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, yaumun walailatun, sehari semalam. Sehari semalam. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wadiyafatu thalathatu ayyam, sedangkan menjamu tamu itu 3 hari. Menjamu tamu itu 3 hari. Wa ma kana ba'da dzalika fahuwa shadaqatun, lebih dari 3 hari itu sedekah jariyah. Berarti kalau kita perhatikan itu, berarti kita bagi. Ada dinamakan dengan 1 hari menjamu tamu, 1 hari. Kemudian ada 3 hari, berarti 2 hari setelahnya itu juga menjamu. Kemudian lebih dari itu sudah tidak diwajibkan. Bedanya itu kalau kita lihat istilahnya itu ada 3 istilah. Hari pertama namanya jaizah. Hari pertama namanya jaizah. Hari yang kedua dan ketiga namanya dhiyafah. Hari setelah itu namanya sodakoh. Ya paham ya? Ada 3 istilah. Yang pertama jaizah. Jaizah itu apa? Maksudnya jaizah itu kita boleh memaksakan diri untuk ngutang atau untuk apa saja demi tamu. Ya Pak. Maksudnya apa? Kayak spesial sekali lah hari pertama itu, wis. Nyembelih kambing gitu. Pokoknya jor-joran lah hari pertama itu. Itu namanya jaizah. Itu namanya jaizah. Hari yang kedua dan ketiga namanya dhiyafah. Dhiyafah itu memberikan makan yang ada di rumah untuk makanan anak-anak kita lah gitu. Kita makan untuk keluarga kita, yaitu juga untuk tamu kita. Kemudian kalau lebih dari 3 hari, maka itu sedekah. Boleh kasih minum air saja itu. Ya sini minum kamu. Minum saja gitu loh. Kenapa? Karena itu sedekah. Saya pun boleh ngusir setelah 3 hari itu. Afwan, saya juga ada kebutuhan ini. Setelah ini antum coba pindah rumah yang lain kan tuh. Setelah 3 hari. Nah, jadi bedakan ini. Jadi ada namanya jaizah, sehari semalam. Yang kedua dhiyafah. Dhiyafah itu sampai 3 hari, berarti hari kedua dan ketiga. Kemudian yang ketiga itu sedekah, itu hari keempat dan selanjutnya. Nah, pertama itu hari pertama sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Tamu yang enggak dijamu itu bahkan dalam sebuah riwayat itu boleh mengambil. Gitu. Dan itu enggak termasuk mencuri. Kenapa? Karena itu hak dia. Itu termasuk haknya itu. Sehari itu haknya dia. Kayak istri lah gitu. Istri boleh mengambil harta suami ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Boleh. Kenapa? Karena itu haknya istri dan anak. Demikian juga tamu. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya masalah seperti itu, Rasulullah mengatakan, yaitu Rasulullah ditanya, ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Dia mengatakan, "Qulna ya Rasulullah," kami pernah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka tab'atuna." Ya Rasulullah, terkadang engkau itu ketika mengutus kita, rombongan utusan Rasulullah itu, fanangzilu biqaumin, terkadang kita itu mampir ke sebuah tempat bermalam. La yukruna, tapi mereka itu tidak menjamu kita. Kita enggak dijamu itu. Fama taro, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, in nazaltum biqaumin, kalau kalian bermalam ke sebuah tempat, wa amarulakum bima yambaghi lidhaifi, dan dia itu memberikan jamuan untuk kalian, faqbalu, terima saja, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa illam yaf'alu, kalau mereka tidak menjamu, fakhudhu minhum, boleh kalian ambil, boleh diambil itu. Haqqud dhaifil ladzi yambaghi lahum, hak bagi seorang tamu. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan kalau kita bermalam di sebuah tempat gak ada yang menjamu, terkadang kita itu boleh mampir ke kebun. Ada mangga sikat semuanya itu. Tapi nggak boleh dibawa pulang gitu loh. Wah, tasnya dipenuhi enggak. Maksud makan itu tuh apa? Memenuhi perut. Ya, memenuhi perut. Kenapa? Itu hak kita itu. Hak tamu itu. Nah, jadi seperti itu. Berarti ini namanya jaizah. Dinamakan dengan jaizah. Maka ketika jaizah itu hari pertama itu kita boleh jor-joran. Sampai ngutang sana ngutang sini nggak apa-apa itu. Dan itu kebiasaan orang Arab. Masya Allah, itu orang Arab itu termasuk budaya ini masih mereka jaga. Dan itu jadi budaya. Dan yang pertama menjamu tamu itu kan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya jadi budaya Arab. Orang Arab itu kalau kita bertamu sampai kita nggak kenal wes gitu. Kita sering kayak gitu. Saya ketika di Yaman sering gitu. Pernah kita itu mau ke Juf waktu itu. Saya mau pindah ke Juf, dari Ma'rib mau ke Juf.
Kita nyewa mobil, subhanallah di tengah jalan itu kemalaman. Akhirnya syekh kita nelpon, udah berhenti saja. Bahaya kalau antum malam-malam seperti ini. Akhirnya udah kita berhenti. Kita berhenti mampir rumah orang kita nggak kenal juga itu. Oh, subhanallah, masya Allah lah kita itu. Kambing, sembelih kambing lah gitu. Dan itu harus, orang kalau bertamu mesti hari pertama itu milih kambing. Dan kalau nyembelih kambing itu, ini hebatnya orang Arab, masya Allah luar biasa. Sampai sekarang kayak gini budayanya itu. Nyembelih kambing itu semuanya dihidangkan ke tamu. Nggak ada simpanan di dapur, nggak ada. Nggak ada. Di sana sudah ada lemari simpanan untuk anak, istri. Kemudian tamunya kasih yang kepalanya saja misalkan. Nggak ada. Semuanya jor-joran untuk tamu gitu. Nah, jadi kalau di orang Arab sana itu, rumah itu nanti biasa dibagi dengan kamar-kamar rumah itu. Ada ruang tamu. Ruang tamu. Kita ngobrol di situ. Nanti ada ruang makan. Namanya kalau di zaman dulu itu diwan, itu kamar kayak gitu. Jadi ada ruangan sendiri. Jadi dibuat ruangan-ruangan seperti itu. Nah, kita kalau sudah makan kita tamu itu kalau makan jamuan spesial kambing itu jangan dihabiskan. Saya pun baru tahu dari guru kita itu. Kan kita orang Indonesia kan, wah ini dapat hidangan lezat, yuk habiskan. Kenapa? Anggapan kita dia sudah nyimpen di rumah kan itu untuk anak dan istrinya kan itu. Akhirnya dihabiskan itu. Syekh kita nasihat itu. Loh kok dihabiskan itu? Lah kan makanan dihabiskan Syekh itu. Bukan, jangan seperti itu gitu. Kenapa? Karena anak dan istrinya itu nanti makan sisa tamu. Coba budaya saya itu. Jadi kita makan, anak istri itu belum ada yang makan. Terus kalau kita sudah selesai makan, kita sudah nggak makan itu, kita nanti pindah lagi ke ruang tamu lagi itu. Setelah itu ini tempatnya ditutup. Keluarganya baru makan sisa kita. Itu budaya saya itu, luar biasanya sana itu. Nah kalau kita kan pilihkan yang dagingnya yang sudah penyek-penyek kan gitu loh. Apalagi carikan yang kepala sama kaki ayam gitu. Untuk istri dan anaknya sudah ada simpanan yang topis pokoknya itu. Nah ini kan jadi masalah gitu. Nah jadi maksudnya itu hari pertama itu ketika ada tamu itu kita boleh jor-joran, ngutang pun nggak apa-apa. Lah kalau sudah hari yang kedua, ketiga, wis makan seperti biasa berarti itu. Jamuan itu cuma pertama. Yang kedua kayak kita makan. Kita makan bongkrek, ya nggak apa-apa makan bongkrek sama kita gitu. Ya kan? Makan megono sama tempe, ya sudah sama kita makan bareng. Ya. Hari yang ketiga, lebih dari ketiga, itu sudah sodakoh. Kita mau ngasih, alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma yang perlu diperhatikan di sini itu, sekarang pertanyaan, tamu itu apa? Yang dinamakan dengan tamu itu apa itu? Yuk setiap yang datang ke kita, yuk kalau setiap hari nanti tamu datang semua kan gitu loh. Umat kita kalau setiap hari kayak gini itu, tamu itu orang yang datang dari luar kota. Dari luar kota, dan dia itu sebenarnya apa? Mampir saja gitu. Dia nggak akan tinggal di situ, tapi dia mampir karena melewati tempat gitu. Akhirnya bermalam di situ. Maka kalau kita itu punya tetangga lah, atau kita itu punya siapalah itu, keluarga kita jauh, atau siapa, dia bermampir di rumah kita itu, maka wajib sehari itu jor-joran kita memberikan. Dibahas juga oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan itu dibedakan antara orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di kampung. Sebagian mengatakan kalau tinggal di kota nggak ada kewajiban. Kenapa? Di kota ada hotel, ada makanan banyak, warung makan kan itu, sehingga tamu bisa milih. Tapi kalau di kampung di pedalaman nggak ada warung makan, nggak ada apa-apa. Sehingga kalau kita itu bermalam di situ, maka baru diwajibkan. Satu kampung itu harus ada yang menjamu. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu yang dimaksud dengan tamu itu orang yang berjalan dari luar kota. Itu baru namakan tamu. Kalau orang yang tetangga kita, teman akrab kita itu bermalam di rumah kita, udah kasih air putih saja kan itu. Kamu tamu setiap hari itu, air putih saja kan setiap hari kan itu. Bukan setiap hari kalau ada tamu yang datang ke rumah kita makan spesial itu. Yo banyak juga kalau setiap hari kan itu. Ya, kan? Jadi yang dimaksud dengan tamu itu daif, kata para ulama itu daif itu orang yang datang dari jauh. Mampir ke situ bermalam, dia butuh tempat tinggal, butuh makan, maka kita itu wajib menjamu. Kalau tidak ada yang menjamu, maka satu kampung ini berdosa. Satu kampung itu berdosa. Maka harus ada orang yang menjamu, itu harus ada. Kalau zaman dulu itu di Baduy sekarang ada, yaitu apa? Ada namanya ketua kabilah. Setiap kabilah itu dia itu punya diwan besar. Dan itu apa? Terbuka untuk setiap orang yang datang. Itu biasanya kayak itulah. Itu biasanya nanti ketua kabilah. Kalau di sana ketua kabilah itu masya Allah dermawan di sana itu. Jadi terbuka rumahnya itu. Orang mau datang ke sana, mau rombongan datang,
Selama dia itu orang dari jauh, kabilah yang lain, itu disambut. Dan mesti apa? Nyembelih kambing kalau di sana itu. Itu sudah pasti. Sampai kita melihat ada orang kaya raya, apartemen rumahnya itu. Tinggi sekali, besar rumahnya itu. Di belakang rumahnya itu ada kandang kambing. Orang sana, orang Arab itu mesti ada punya kandang kambing, itu mesti punya itu. Kita pernah tanya, rumah seindah ini belakangnya ada kandang kambing apa nggak kotor gitu. Kata dia bahwa ini hanya untuk tamu saja. Jadi dia itu punya ternak kambing itu, kalau ada tamu sembelih satu, besok tamu lagi nyembelih lagi. Sampai kita terkadang kalau kita di pondok, waktu itu saya di Juf, kita itu senang sekali kalau ada tamu ke pondok itu. Ada tamu, alhamdulillah makan kambing sekarang kita ini. Kalau lama nggak ada tamu, ya Allah, si makannya nggak pernah makan kambing kita itu kalau nggak ada tamu itu. Jadi makan spesial itu kalau ada tamu itu, wes masya Allah lah itu. Ya, itu kalau kita di Juf, tapi kalau kita di Marib nggak, beda kondisinya. Ya, jadi intinya tamu itu seperti itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita, hadis yang ke-15. Nanti insya Allah kita akan masuk di hadis yang ke-16 tentang masalah marah. Bagaimana kita itu meredam rasa marah kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.